Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Warung Makan yang Ramai Mendadak Menjadi Sepi. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak perlu kita berlama-lama, langsung saja mari kita simak ceritanya. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setidaknya ungkapan ini dirasakan oleh seorang pemilik warung tradisional yang menyediakan ayam bakar dengan rasa yang sangat khas sekali. Warung itu berdiri di tanah Medan, yang kini sang pemilik tengah menikmati buah manis atas kerja kerasnya. Sepintas tidak ada yang berbeda dari sosok Aryani Malapurwanti, sang pemilik warung tradisional di Medan, dengan pemilik warung lain. Terhitung 20 tahun sudah, ibu dua orang anak ini membuka usaha warung ayam bakarnya. Bukan perjalanan yang mudah baginya, hingga bisa mempertahankan usahanya selama itu. Awal mula ia membuka usaha warung di Medan, tentu bukan tanpa alasan. Pada tahun 1997, suami Aryani meninggal dunia akibat penyakit diabetes menahun. Sepeninggalan sang suami, perempuan yang kini lebih dikenal dengan panggilan Mami, harus memutar otak untuk menghidupi kedua anaknya. Saat itu anak pertamanya tengah menempuh pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Selang 4 tahun setelah sang suami meninggal, ia memutuskan untuk hijrah dari kampung halamannya, yaitu di daerah Tigan Reket, Kabupaten Karo ke Medan. Keputusannya untuk pindah ke Medan lantaran penghasilannya yang didapat di Tigan Reket tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Tahun 2001 menjadi tonggak awal berdirinya warung Mami, yang hasilnya terbukti dapat menyekolahkan anak Mami hingga perguruan tinggi. Setelah suami saya meninggal, saya menjadi tulang punggung, buka kedai nasi, kedai kopi, nanam-nanam, jual kain, apapun saya jalani demi mendapatkan uang untuk keselamatan anak-anak saya, ujar Mami. Di Medan inilah Mami memulai dari merintis warung kecil-kecilan, berjualan nasi dan kopi. Sebagai tempat usaha, bangunan milik kakaknya ia sewa, dan kemudian dijadikan warung, yang saat ini dikenal sebagai Kantik Amik. Ia mengaku meski di Medan masih harus tinggal di tempat kontrakan, namun kehidupannya jauh lebih baik jika dibandingkan saat masih di kampung halaman. Keinginan untuk memberikan kehidupan layak pada kedua anaknya yang membuat ia tidak cepat puas terhadap apa yang sudah diperoleh. Mami membuka warungnya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tidak hanya menjajakan dagangannya, Mami juga menyediakan area kosong untuk penjualan makanan lain, seperti mie goreng dan juga nasi goreng. Bagi perempuan kelahiran 1961, cara sangat membantu dalam mendekatkan antara satu pedagang dengan pedagang lainnya, sehingga kini ia memiliki banyak teman. Ia pun percaya rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Dengan kedua tangannya, Mami mulai meletakkan piring nasi uduk dan juga ayam bakar ke meja pelanggan. Seperti biasa, warung Mami tidak pernah sepi pengunjung. Maklum saja memang warungnya berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan raya dan juga perempatan jalan. Mau tidak mau, orang yang jalan atau pengendara sering mampir ke warung ini untuk melepas rasa lapar. Bukan hanya itu,
warung ayam bakar miliknya juga banyak yang bilang sangat lezat. Beda dengan rasa ayam lainnya, ditambah bumbu khas sambal kecap yang membuat setiap orang tidak terfikir untuk menolak. Malam itu saking ramainya, ia beserta sang anak, Dani bahkan sampai meletakkan terpal di depan warungnya agar pembeli bisa kebagian makan di tempat langsung. "Bu, ayam bakarnya 3, nasi 3, teh manis 4, jadi berapa?" Mami langsung menggunakan jarinya seperti orang menggambar tanpa alas. "Semua 75.000. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa warung Mami tidak pernah sepi. Harganya yang bersaing, namun rasanya tidak kalah dari ayam bakar di restoran, menjadi kelebihan dari dagangannya Mami. Sebelum menutup warungnya, ia selalu menyempatkan waktu untuk beres-beres di depan warungnya karena takut jika ada sampah yang tertinggal. Pasalnya pembeli yang terlalu banyak terkadang tidak meletakkan sampah sebagaimana mestinya. Setelah semua selesai, tidak lupa ia menghubungi Budi untuk memesan persediaan kelapa karena stok yang disimpan Mami hanya bertahan untuk 2 hari. Keesokan harinya, Mami baru mengetahui jika ada restoran baru yang menjual beragam makanan. Salah satunya ayam seperti Mami. Sebenarnya ada sedikit kecemasan kalau dagangannya menjadi tidak laku. Namun ia berpikir kembali, toh setiap rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Seperti biasa, pelanggan Mami tetap berdatangan. Karena sifat Mami yang ramah dengan pembeli, tidak jarang banyak yang sudah menjadi pelanggan setianya. Mi, aku sudah mencoba makanan yang restoran depan itu. Rasanya biasa saja, tapi harganya sangat mahal. Gak boleh ngomong seperti itu. Ya mahal, kan bangunannya saja sudah beda sama warung saya. Tapi pokoknya, ayam bakar Mami tetap nomor 1. Tidak ada yang bisa ngalahin. Sambil memindahkan bekas piring dan gelas yang telah dipakai, Mami pun berucap terima kasih dan tidak lupa mengingatkan pelanggannya untuk berbicara yang baik-baik saja. Seminggu setelah keberadaan restoran tersebut, Mami mulai menyadari jika pelanggannya tidak sebanyak dulu. Setiap memperhatikan restoran itu, yang ada di benak Mami, apa mungkin sekarang saya sudah kalah saing. Namun ia selalu mencoba untuk berpikir positif, karena berdagang tidak selamanya berada di atas. Mungkin saja pelanggannya sudah mulai bosan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mami pun bergegas merapikan terpal yang ada di depan warungnya. Namun kali ini, ia dibuat sedikit terkejut setelah melihat kembang 7 rupa yang tersebar di depan warung. Tetapi ia hanya berpikir, mungkin ini bekas orang jalan yang tidak sengaja menjatuhkan barangnya, gumam Mami dalam hati. Minggu kedua, warung ayam bakar milik Mami semakin sepi saja. Sekarang yang dilakukan Mami hanya mengipas dagangannya agar lalat tidak masuk. Hingga pukul 8 malam, ia memutuskan untuk pulang. Karena percuma saja menunggu, toh pembeli tidak ada yang berminat. Warung Mami yang biasanya sangat ramai, mendadak sepi sekali beberapa minggu ini. Mami tidak curiga sama sekali, dan Mami sama sekali tidak percaya soal perkara gaib. Oleh karena itu, ketika warung makannya mulai sepi, dirinya tidak punya pikiran aneh-aneh. Padahal biasanya warung makan Mami selalu ramai pengunjung, terutama ketika siang hari, di saat istirahat jam kantor. Namun kini entah kenapa, hampir 3 minggu, warungnya menjadi sepi sekali.
Memang ada pelanggan yang masih tetap datang, tapi dalam sehari, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang mampir. Padahal biasanya sebelum azan asar berkumandang, dagangan di warung Mami sudah ludes. Namun belakangan ini, bahkan makanan bisa habis setengah saja. Itu sudah bagus. Mungkin memang belum rezekinya, kata Mami mengomentari soal sepi warungnya. Beberapa teman Mami sempat menebak kalau warung Mami terkena guna-guna. Soalnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Bisa-bisanya langsung mendadak sepi. Namun karena dasarnya tidak percaya begituan, Mami cuek-cuek saja. Sampai kemudian, datang seorang yang hendak mampir membeli makanan ketika Mami sudah siap-siap mau tutup. "Waduh, sudah tutup ya, Mi?" tanya orang itu. "Iya, Mas, sudah mau maghrib soalnya. Maaf ya," kata Mami sambil mau mengunci pintu warungnya dari luar. Orang itu bergeming melihat pintu warung Mami. Tertegun agak lama, seperti melihat sesuatu. Dari mulutnya mendadak keluar kalimat ini. "Wah, Mami ini ternyata pakai gituan segala ya?" tanya orang itu. Mami pun kebingungan mendengarnya. Maksudnya Mas, gituan apa, Mas?" tanya Mami terbata. "Ya gituan, biar tambah laris dagangannya," ujar orang asing itu. Mami terkejut. "Saya tidak pernah memakai penglaris gitu-gituan, Mas," jawab Mami menegaskan. Melihat ekspresi Mami yang benar-benar terkejut, orang ini jadi mencurigai sesuatu. "Oh, kalau bukan penglaris, berarti ada orang yang lagi jahat sama Mami," kata orang asing itu. "Maksudnya gimana sih, Mas? Saya tidak paham. Mas ini jangan aneh-aneh deh. Baru datang sudah bicara yang tidak-tidak," kata Mami sedikit kesal. "Bukannya begitu, Mi. Tapi ini aku melihat ada 2 sosok genderuwo di depan pintu warung Mami, dan satunya ada di halaman warung Mami," kata orang asing itu menjelaskan. Mendengar arah pembicaraan sudah mulai aneh, Mami semakin kesal. "Sudah deh, Mas, jangan cerita yang seram-seram gitu. Saya tidak percaya," kata Mami sambil meninggalkan orang asing itu begitu saja. Dalam perjalanan ke rumah, Mami sempat bertemu dengan Pak Karjo, tukang kerupuk yang biasa setor kerupuknya di warungnya. Sudah lumayan lama Mami tidak ketemu Pak Karjo, hampir 3 minggu. Padahal dulu Mami biasa ketemu Pak Karjo, karena kerupuk sering disetor 2-3 hari sekali. Pak Karjo, ketemu di sini. Kemana saja? Kok sering tidak kelihatan lagi? Lama sekali tidak setor kerupuk di warung saya," sapa Mami kepada Pak Karjo. Pak Karjo yang disapa Mami malah kaget. "Lah, kok malah saya yang sering tidak kelihatan? Mami ini yang lama banget tidak kelihatan," kata Pak Karjo. Pak Karjo ini jangan bercanda deh. Sudah 3 minggu ini Pak Karjo tidak pernah setor kerupuk kok. Jadi ya sampean yang tidak kelihatan. Padahal saya menunggu loh," jawab Mami. Mendengar kalimat itu, entah kenapa, raut wajah Pak Karjo jadi aneh. Antara merasa aneh, tapi juga terlihat seperti mencoba-coba lagi mengingat sesuatu. "Ada apa sih Pak Karjo? Kok mukanya jadi aneh gitu?" tanya Mami. Mami, jadi selama 3 minggu ini, warung Mami itu buka terus?" tanya Pak Karjo sedikit memburu. "Ya iyalah Pak, buka. Kalau tutup, keluarga saya mau makan apa?" tanya Mami keheranan. Kali ini wajah Pak Karjo semakin aneh lagi. Merasa ada yang tidak beres.
Mami bertanya memastikan. Memang ada apa sih Pak Karjo? Begini, saya kira selama 3 minggu ini warung Mami itu tutup terus, kata Pak Karjo. Lah kok bisa? Padahal warung saya buka terus loh Pak, jawab Mami. Kok aneh ya, saya ini kemarin-kemarin selalu setor kerupuk. Nah, tapi saat saya kesini, warung Mami tutup terus. Makanya saya lanjut ke warung yang lain. Besoknya begitu juga, tutup lagi. Sampai berhari-hari, akhirnya saya tidak lagi setor. Karena saya pikir warungnya memang tutup, kata Pak Karjo menjelaskan. Mami terkejut mendengar pengakuan dari Pak Karjo. Memang Pak Karjo melihat warung saya tutup beneran? Maksud saya, beneran ditutup semuanya gitu? Pintu dan tirai-tirainya juga? Tanya Mami penasaran. Iya Mi, serius. Saya lihatnya begitu. Makanya saya kaget waktu Mami bilang saya tidak pernah setor kerupuk lagi. Lah, gimana mau setor kalau warungnya tutup terus gitu? Jelas Pak Karjo. Mami terdiam cukup lama, mencoba merangkai berbagai kejadian selama 3 minggu ini. Kenapa Mi? Tanya Pak Karjo. Anu Pak, beberapa minggu ini warung saya sepi bukan main. Terus tadi tiba-tiba ada orang datang ke warung saya. Kemudian dia bilang kalau warung saya dijaga 2 genderuwo. Saya sih tidak percaya. Tapi waktu dengar cerita Pak Karjo gitu, kok saya menjadi was-was ya? Tanya Mami keheranan. Pak Karjo berpikir sejenak. Mungkin juga sih Mi. Bisa jadi itu alasannya. Orang-orang yang beli makanan di warung Mami taunya warung Mami memang tutup. Makanya pada nggak datang ke warung lagi. Jadinya mendadak sepi, kata Pak Karjo. Mami yang awalnya tidak percaya akan hal-hal yang gaib, tiba-tiba bertanya sesuatu kepada Pak Karjo. Pak Karjo ada kenalan orang pintar yang bisa bantu saya? Tanya Mami. Iya, ada Bu, tetangga adik saya. Besok bisa sih saya anterin, kata Pak Karjo sambil menguncangkan jempol tangannya. Mami hanya tersenyum tipis. Meski tidak begitu percaya hal gaib begituan, tapi toh tidak ada salahnya dicoba. Di keesokan harinya, Mami dan anaknya yaitu si Dani, bahkan menantunya Mami, diajak ke rumah orang pintar. Mami pun kemudian menceritakan tentang masalah yang dihadapinya selama berminggu-minggu. Coba kau periksa tanah di bagian belakang warung ibumu. Jika teliti, di sana akan kau temukan bekas galian. Bongkar galian itu, maka kau akan temukan penyebab mengapa warungmu selalu sepi pengunjung. Jelas Mbah Dukun. Apa itu Mbah? Apakah ada jambi-jambi dari warung pesaing atau orang-orang yang tidak menyukai ibu saya? Tanya Dani antusias. Kurang lebih begitu. Aku tidak mau banyak bercerita. Nanti kalian takut untuk pulang. Biar kalian bongkar saja sendiri apa yang tertanam di sana, lanjut sang dukun. Sementara Mami yang mendengarkan hal itu, ia bergidik ngeri dan juga was-was akan apa yang akan terjadi. Setelah obrolan itu selesai, mereka akhirnya pulang ke rumah. Dani ini anak pertama Mami yang baru kawin 3 bulan lalu. Ia pun selalu membantu ibunya berjualan, dan ia pun harus turut menghadap Mbah Kiwi untuk mengetahui mengapa warung ayam bakar milik ibunya selalu sepi pengunjung. Padahal sewaktu awal membuka warung ini, pasti selalu ramai pengunjung bleh. Aku pun harus pontang-panting kalau bantu ibu. Bukannya kami pede dan merasa warung kami laris, namun ini ada yang salah. Mengapa orang-orang bisa kompak, tidak mau mendatangi warung ayam bakar kami?
Begitulah Dani bercerita kepada sepupunya, yaitu si Ableh, yang juga bisa membantu kecil-kecilan di warung milik ibunya. Ia benar-benar dibuat bingung sebelum akhirnya menghadap Mbah Kiwi. Para mahasiswa dan juga wisatawan biasanya mampir di warung tersebut untuk makan bersama kawan-kawannya, merayakan ulang tahun, atau janjian dengan kekasihnya masing-masing. Belum lagi Dani dan sang ibu kerap memasang diskon bagi siapapun yang sudah 10 kali makan di warung miliknya. Promo itu juga salah satu hal yang membuat warung ayam bakar tersebut selalu ramai pengunjung. Maka tidak hayal bila Mami merasa ada yang aneh. Sejak warungnya diterpa paceklik pengunjung, ia harus merugi beberapa juta karena makanan yang membusuk dan juga tagihan listrik yang tidak terganti. Sesampainya di rumah, Dani segera mengambil cangkul di rumahnya. Ia ingin buru-buru memastikan apa yang dikatakan oleh Mbah Kiwi tentang benda yang tertanam di depan warungnya. Siapa yang berani menjahili warung kita, Nak? Apa pengaruh benda tersebut sehingga warung kita akhirnya sepi? Ujar Mami bertanya kepada Dani. Bismillah, Bu, semoga cepat terungkap, jawab Dani. Kau mau menggalinya sekarang, Kang? Apa tidak menunggu esok hari saja? Ini sudah malam, Kang. Lagi pula sedang hujan deras. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu. Saran Atika, istrinya Dani. Kau tidak perlu khawatir, Neng. Mbah Kiwi sudah memberikan obat penawar agar aku selamat. Kau harus percaya pada aku, Neng, agar kita dapat berjualan dengan lancar lagi. Mbah Kiwi memberikan sebutir batu tasbih yang diambil dari tasbih Mbah Kiwi sendiri. Ia mengatakan kalau segala macam ilmu hitam pasti akan takut dengan Tuhan. Meski tasbih ini hanyalah sekedar batu, namun ia biasa dipakai untuk beribadah. Berbagai demit ilmu hitam pasti akan takut dengan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan, Nak. Asal kau mau yakin dan percaya. Begitulah kata Mbah Kiwi. Dengan membawa benda tersebut, Dani percaya diri untuk segera membongkar benda yang ditanam di belakang warung milik ibunya. Ia penasaran, benda apakah itu, sehingga membuat warungnya menjadi sepi. Ia juga penasaran, seberapa besarkah kekuatan benda tersebut. Tidak mau menunggu lama, Dani segera berjalan ke warungnya, yang jaraknya kira-kira 30 menit dari rumahnya jika berjalan kaki. Saking marahnya, ia sampai melupakan sepeda motor yang biasa digunakannya. Kau tak mau pakai motor, Kang? Tanya istrinya. Ah, Neng, aku harus segera ke sana. Motor hanya akan menghambatku. Ia kemudian berlari di tengah hujan deras pada malam itu. Di bahunya sudah tertenteng sebuah cangkul yang penuh dengan karat. Sepanjang perjalanan, Dani membaca doa yang diberikan oleh Mbah Kiwi. Sesampainya di sana, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Betapa kagetnya Dani melihat apa yang tertanam di belakang warung ibunya. Ternyata itu bukan benda, melainkan kepala manusia. Entah itu kepala siapa, namun Dani merasakan ada yang salah dengan dirinya setelah ia menyentuh kepala tersebut. Dani merasa seperti banyak yang berbisik di telinganya. Ia berteriak-teriak di tengah hujan yang deras, namun tidak ada siapapun yang mendengarnya. Bisikan-bisikan itu terus terasa di telinga. Cangkullah lehermu, cangkullah lehermu, cangkul sekarang juga, cangkullah lehermu, cangkul sekarang juga. Diam kau, setan alas, kau itu hantu, jin, dedemit yang seharusnya tidak mencampuri urusan manusia, ujar Dani. Setelah beberapa lama ia berteriak, Dani teringat butiran batu tasbih pemberian Mbah Kiwi yang ada di saku bajunya. Sembari kalap dan juga merasa takut,
Ia dengan segera mengambil batu tersebut. Ia kemudian melemparkan batu tersebut tepat di kepala mayat yang terkubur di depan warungnya. Seketika hujan menjadi reda dan bisikan-bisikan itu menghilang. Namun kemudian, tiba-tiba Dani ambruk pingsan setelah mengalami kejadian itu. Pagi telah menjelang. Dani terbangun dan kaget karena ia menemukan tubuhnya telah berbaring di rumahnya sendiri. Ia tidak mengingat apa yang terjadi semalam setelah pingsan. "Kemana kepala itu? Bagaimana nasibnya?" ujar Dani masih mengingat kejadian semalam. "Nak, kau sudah bangun. Kemana kepala itu, Bu? Aku melihat kepala manusia, Bu, terkubur di belakang warung." "Polisi sudah mengevakuasinya, Nak. Mereka mengatakan beberapa hari ke depan kau akan dipanggil untuk memberikan kesaksian. Apakah kau akan ditangkap, Nak?" ujar sang ibu. "Ah, syukurlah. Jangan khawatir, Bu. Aku akan mengatakan apa adanya. Sekarang semoga warung kita baik-baik saja," jelas si Dani kepada ibunya. Setelah 3 hari Mami menutup warung. Sebelum memasukkan dagangannya, lagi-lagi Mami dibuat terkejut karena ada sepotong ayam yang Mami yakini sebagai ayam cemani berada di depan warungnya. Kali ini pikiran Mami sudah tidak bisa positif karena setahunya ayam cemani sudah identik dengan hal-hal yang berbau mistis. Saat ingin mengunci pintu warungnya, seseorang menepuk pundak Mami. "Wah, sudah tutup, Bu. Baru saja saya ingin beli, Bu." "Iya, Mas. Maaf. Dari pagi tidak ada pembeli soalnya. Sepi terus warungnya. Jadi saya mau pulang cepat saja." Orang tersebut terdiam sebelum melanjutkan ucapannya kembali. "Lah, Ibu buka. Tadi sore saya kesini warungnya tutup kok. Makanya saya malam ini kesini lagi untuk memastikan." Perkataan pembeli itu selalu terngiang di kepala Mami hingga ia sampai rumah. Pasalnya sudah banyak orang yang bilang begitu. Aneh sekali, mengapa dia bisa bilang warung tutup? Padahal Mami seharian berjaga untuk mengusir lalat di warungnya. Dari sinilah Mami mulai meyakini jika ada suatu hal yang tidak beres. Jika ada sesuatu hal yang tidak beres dengan warungnya. Dari penemuan barang di depan warung, menemukan kepala manusia, hingga ucapan pelanggan Mami yang selalu berkata jika warungnya selalu tutup. Niat untuk berdagang pun ia urungkan dan lebih memilih ke rumah dan mengajak Dani serta istrinya untuk datang lagi ke Mbah Kiwi. Mbah Kiwi menyimak perkataan dari Mami. Ia seperti sudah tahu apa yang dimaksud. Mereka pun bergegas ke warung tersebut untuk memastikan. "Kamu yakin mau melihat langsung apa yang terjadi di warung kamu?" ujar Mbah Kiwi. "Iya, Mbah," jawab Mami dengan mantap. Namun tiba-tiba Mbah Kiwi pun meletakkan telapak tangannya ke arah wajah Mami. Dari sana Mami bisa melihat ternyata warungnya bukan hanya dijaga dia seorang diri, melainkan ada sosok makhluk gaib berbadan besar dan berbulu lebat, serta air liur yang mengalir dari mulutnya secara terus-menerus. "Itu yang menghalangi warung makan kamu," jelas Mbah Kiwi. Mami yang awalnya tidak percaya dengan hal-hal yang mistis, namun kali ini ia benar-benar percaya. Tubuhnya sontak saja merinding. "Kami melihat warungmu terkadang tutup terkadang buka. Itu semua ulah makhluk itu yang sengaja menutup warungmu." Ternyata kepala manusia misterius yang tertanam di belakang warung Mami itu adalah tumbal pesugihan kiriman seseorang. Guna-guna tersebut akan membuat warung Mami tampak tidak menarik. Bahkan beberapa orang akan melihatnya seperti sedang ditutup. Mbah Kiwi pun berusaha untuk mengobati agar usaha warung ayam bakarnya Mami kembali berjalan lancar seperti sebelumnya.
Tidak lupa juga, Mbah Kiwi memberikan air penawar yang digunakan untuk membersihkan seluruh area warung dari gangguan tidak nampak mata. Hingga saat ini, Mami masih tidak mengetahui siapa yang tega mengirim sosok menyeramkan itu ke warungnya. Namun Mami bersyukur, kini usaha warung ayam bakarnya kembali pulih seperti sedia kala. Mami berharap orang yang melakukan perkara syirik seperti itu diberikan hidayah. Semoga dari kisah ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua. Semoga kita semua dijauhkan dari kemusyrikan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.